Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang mulia ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan dalam majlis pengajian sirah sahabat yang mulia. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai sirah kehidupan sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Kita akan lanjutkan pembahasan berkenaan kisah Islamnya Sa'ad bin Mu'az, tokoh Ansar yang ketika itu menjadi muslim dengan sebab usaha dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, keberadaan Mus'ab bin Umair di Madinah sebagai duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak perubahan dan kemajuan bagi dakwah Islam. Mus'ab sebagai seorang sahabat yang telah ditempa dengan tarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempa dengan berbagai pengalaman ketika beliau berada di Habsyah kemudian berhijrah ke Madinah. Ini digunakan oleh Mus'ab ibn Umair sebaik-baiknya untuk mengajak manusia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Mus'ab ibn Umair di Madinah bukan dalam posisi lari dari masalah, tapi justru dia mengemban satu amanah yang besar. Kita tahu orang-orang yang ada di Mekah menghadapi masalah, persoalan, problem. Mereka ditindas, diintimidasi. Ketika Mus'ab pindah dari Mekah ke Madinah, berhijrah ke Madinah, beliau membawa satu amanah yang besar yang dititipkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajarkan penduduk Madinah tentang agama mereka, tentang Islam, dan mengajak orang-orang Madinah yang belum muslim untuk menjadi muslim, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair adalah dengan mendekati dan mendakwahi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Karena pemuka-pemuka kabilah, tokoh-tokoh masyarakat ini memiliki pengaruh yang luas, memiliki banyak pengikut. Dengan harapan kalau tokoh ini masuk Islam, maka seluruh anggota kabilahnya, anggota sukunya itu akan masuk Islam. Ini merupakan salah satu strategi dakwah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu mengajak siapa saja untuk Islam. Tapi di antara orang yang paling mendapatkan perhatian Rasulullah menjadi prioritas dari dakwah Islam itu adalah orang-orang yang punya potensi kebaikan. Karena dengan Islamnya orang-orang seperti itu, maka akan menambah kekuatan Islam ini. Ketika Rasulullah di Mekah, Nabi pernah berdoa, Allahumma qawwi hadzal din, Allahumma ayyid hadzal Islam bi islami ahadil umarain. Nabi pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan Islamnya salah satu dari dua Umar.
Waktu itu ada dua Umar di Mekah yang paling berpengaruh. Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ternyata doa Nabi diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah dengan Islamnya Umar bin Khattab. Islamnya Umar bin Khattab memberi pengaruh yang luar biasa. Islam yang dulunya disepelekan menjadi lebih kuat, dan mereka sudah berani terang-terangan dengan Islamnya Umar bin Khattab. Jadi Nabi mendekati orang-orang seperti itu, supaya agama ini menjadi kuat dengan Islamnya orang-orang terbaik. Karena kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang-orang yang terbaik pada zaman jahiliyah, ketika Islam dia menjadi orang-orang terbaik di dalam Islam. Ada orang-orang hebat seperti Amr bin As, orang yang sangat cerdas, sangat piawai dalam berdiplomasi. Dulu ketika musyrik, dia menghantam kaum muslimin. Tapi ketika Islam, dia membela orang Islam dengan kepintarannya, dengan kepiawaiannya, dengan kemampuannya. Amr bin As. Makanya ketika Amr bin As Islam, pukulan berat bagi orang-orang musyrikin. Amr bin As, orang hebat ini, sudah beralih berpihak kepada kaum muslimin, menjadi muslim. Khalid bin Walid itu panglima perang orang musyrikin dalam perang Badar. Akhirnya masuk Islam. Dan di dalam Islam dia menoreh prestasi yang luar biasa sampai setelah wafat Rasulullah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan orang-orang hebat lainnya. Makanya Nabi SAW itu salah satu strateginya. Nabi menikahi putri-putri dari tokoh-tokoh itu. Abu Sufyan sangat memusuhi Nabi dulu. Dinikahi putrinya oleh Nabi, Ummu Habibah dinikahi. Dengan menikahi putri Abu Sufyan, otomatis Nabi menjadi menantu Abu Sufyan. Permusuhan Abu Sufyan yang begitu besar dulu agak sedikit luntur. Kenapa? Rasulullah sudah jadi menantu. Sejelek apapun ini menantu. Jadi strategi Nabi SAW. Dinikahi Sofiyah, Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai, ayahnya Yahudi, sangat benci kepada Rasulullah. Putrinya dinikahi setelah Islam tentunya. Ummu Salamah dinikahi, padahal kaumnya sangat memusuhi Nabi SAW. Dinikahi putrinya oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam Islam ini, dalam berdakwah ini ada strategi. Bukan sekedar kita menyampaikan yang benar, tapi bagaimana cara kita menyampaikan yang benar itu. Ada strategi-strategi yang harus dilakukan sehingga dakwah ini bisa berkembang, Islam ini bisa diterima oleh masyarakat, oleh manusia. Dan itu dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Ketika dia di Madinah menjalankan tugas sebagai da'i, sebagai orang yang berdakwah ke jalan Allah, dia bersahabat dekat dengan As'ad ibni Zurarah. As'ad ibni Zurarah, salah satu tokoh di Madinah yang sudah muslim. Bahkan dia dikatakan sebagai orang pertama yang menyelenggarakan salat Jumat berjamaah. As'ad ibni Zurarah bersama Mus'ab ibni Umair. Ini teman dekat, sama-sama muslim. Suatu ketika As'ad ibni Zurarah bersama Sa'ad bin Mu'az pergi ke perkampungan Bani Abdil Ashhal dan perkampungan Bani Zufar. Di sana mereka membuat pertemuan, pengajian, ta'lim. Jadi orang-orang Madinah yang sudah Islam diajak belajar agama, mengaji. Yang menjadi guru mengajinya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Berkumpullah beberapa orang di sana, di tempat itu, di perkampungan tersebut. Bani Abdul Ashhal ini adalah sebuah kabilah yang sangat disegani di Madinah. Pemimpinnya adalah, tokohnya itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Dan ada satu lagi namanya Usaid ibni Hudayr. Ketika itu Sa'ad bin Mu'az masih musyrik, belum Islam. Begitu juga dengan Usaid ibni Hudayr. Dia belum muslim, masih menganut agama kaumnya, agama musyrik. Ketika berita itu diketahui oleh Sa'ad bin Mu'az bahwa ada pertemuan pengajian rahasia di tempat mereka, akhirnya Sa'ad bin Mu'az sebagai kepala suku
meminta kepada Usaid ibn Hudhair untuk membubarkan pengajian itu. Jadi pembubaran pengajian rupanya sudah ada zaman itu. Pengajian dibubarkan. Sa'ad bin Mu'az menugaskan kepada Usaid. Usaid datangi perkumpulan itu. Di situ ada Mus'ab bin Umair, orang asing yang datang ke Madinah. Kata Sa'ad bin Mu'az. Dan di situ ada As'ad bin Zurarah. Saya tidak akan datang ke tempat itu karena As'ad bin Zurarah adalah sepupu saya, anak dari bibi saya. Tidak mungkin saya akan berhadapan dengan dia di sana. Berarti kamu yang selesaikan. Jadi Sa'ad meminta kepada Usaid untuk menyelesaikan itu. Tujuannya apa? Supaya pengajian itu tidak ada lagi. Dan mereka bubar. Karena apa yang disampaikan dalam pertemuan itu berbeda dengan apa yang mereka yakini. Mereka masih menganut agama nenek moyang mereka. Yang disampaikan itu adalah tauhid. Yang disampaikan itu adalah Islam. Akhirnya datanglah Usaid ibn Hudhair ke tempat tersebut dengan membawa sebuah tombak. Mungkin dia berasumsi ini kalau terjadi apa-apa saya akan membunuh mereka. Artinya ingin membubarkan perkumpulan itu dengan kekerasan. Ketika Usaid ibn Hudhair tiba di tempat itu, dilihat oleh As'ad. As'ad ini sahabat Nabi, sudah Islam. Dia katakan kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, yang datang ini adalah Usaid bin Hudhair, ini adalah tokoh dari kaumnya. Maka berbicaralah dengannya sebijak mungkin, sebaik mungkin, dan katakan yang sebenarnya, sejujur-jujurnya. Sampaikan kepada dia tentang Islam. Harapannya kalau ini masuk Islam, maka akan banyak orang yang mengikuti di belakangnya. Usaid ibn Hudhair ini tokoh satu kabilah besar. Ketika tiba di tempat itu, kemudian Usaid ibn Hudhair mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dia katakan, kenapa kalian mendatangkan orang seperti ini? Orang yang akan memecah belah, orang yang akan membodoh-bodohi orang-orang kita. Usir saja dia dari sini. Tinggalkan tempat ini. Itu kata Usaid bin Hudhair. Tinggalkan tempat ini kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian. I'tazilana in kanat lakuma bi anfusikuma hajah. Tinggalkan tempat ini kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian. Ini ancaman dari Usaid bin Hudhair. Mendengar kata-kata seperti itu, ancaman yang seperti itu, Mus'ab dengan penuh ketenangan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dia katakan kepada Usaid tadi, "Awatajlis fatasma'." Kenapa Anda tidak duduk dulu, dengar dulu apa yang akan kami sampaikan? Silakan duduk dulu. Dengar baik-baik apa yang akan kami sampaikan. Fa in radita amran qabiltah. Jika yang kamu dengar ini menarik, artinya kamu suka dengan apa yang kamu dengar, ya silahkan diambil, silahkan dilaksanakan. Wa in karihtahu kuffa anka ma takrah. Tapi jika apa yang kusampaikan ini tidak menarik atau kamu tidak menyukainya, maka silahkan nasihat ini ditinggalkan saja, diabaikan saja. Akhirnya Usaid ibn Hudhair pun mengikuti, atau artinya dia menuruti apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair. Baiklah, kalau begitu saya duduk, saya dengar apa yang kamu akan sampaikan. Ya, setelah dia duduk mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Mus'ab, di situ dia menjelaskan tentang Islam, bagaimana Islam itu. Untuk menjelaskan Islam ini luar biasa, perlu kepada satu pengetahuan yang dalam, pengalaman yang luar biasa, dan kebijaksanaan dalam menyampaikan Islam ini. Dan itu ada pada Mus'ab bin Umair. Dia sudah terlatih. Dia sampaikan Islam itu sebagaimana adanya, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membacakan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Dan orang Arab ketika mendengar Al-Qur'an dibacakan itu langsung tersentuh, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka paham dengan bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an itu. Kemampuan bahasa mereka masih murni sekali. Jadi orang-orang jahiliyah ketika mendengar Al-Quran dibacakan itu tersentuh luar biasa, terkagum-kagum.
Karena mereka sudah mereka sudah mempelajari berbagai macam syair-syair, sastra-sastra Arab. Mereka sudah belajar itu semua. Dan ketika mereka mendengar Al-Quran, Al-Quran itu menampilkan sesuatu yang beda dari apa yang selama ini mereka dengar. Terkagum-kagum mereka. Terserah apakah setelah itu dia beriman atau tidak, yang jelas dalam hati kecil mereka kagum dengan Al-Quran. Dan orang yang mendengarnya seperti tersihir ketika Al-Quran itu dibacakan. Akhirnya pada saat Al-Quran dibacakan, nasihat disampaikan, terlihat dari wajah Usaid tanda-tanda kalau dia itu menerima apa yang disampaikan oleh Mus'ab tadi. Sehingga Mus'ab dengan asan mengatakan, demi Allah sesungguhnya kami mengetahui dari wajah Usaid kalau dia ini akan masuk Islam. Jadi ketika dia mendengar nasihat, nampak dari wajahnya satu kegembiraan, satu kebahagiaan, seakan-akan dia menemukan sesuatu yang hilang selama ini. Dan itu bisa diduga oleh Mus'ab, dia katakan dari wajahnya nampak kalau dia ini akan menjadi seorang muslim. Ternyata benar, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah nasihat itu disampaikan, Usaid mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa ajmalah. Alangkah bagusnya nasihat ini, ucapan ini, kalam ini. Alangkah indahnya. Kemudian dia bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kalau kami ingin masuk ke dalam agama kalian ini, apa yang harus dilakukan? Kemudian dijelaskan oleh Mus'ab, kamu mandi dulu, bersuci, kemudian sucikan bajumu, pakaianmu, kemudian bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian lakukan salat, pertanda bahwa dia telah menjadi seorang muslim.